Dan kebetulan Api Banyuwangi ini menjadi satu-satunya sekolah nih, Pak. Sekolah yang bisa menciptakan di Indonesia, betul. Di Indonesia yang bisa mengeluarkan si rating. Siplin itu akan melengkapi complementary dari sistem transportasi udara di Indonesia yang menjadi jauh lebih efisien apabila jejaring perhubungan udara di tempat-tempat tertentu itu dikoneksikan dengan Siplin. Sehingga saya berpandangan dengan apa langkah yang dilakukan API ini suatu terobosan yang luar biasa. Apalagi jeli melihat suatu situasi, melihat kondisi dan disesuaikan juga dengan kebutuhan dan suasana geografis. Saatnya negara kepulauan mengambil peran dan Api Banyuwangi telah menjawab tantangan ini dengan mendidik pilot-pilot sea rating. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Kembali lagi Di Highwing Podcast. Gitu ya. Besok gini loh harusnya. Pak produser nih tolong menjadi apa ya? Menjadi catatan. Ketika kami ngomong Highwing langsung muncul slogan kita, Pak. Iya. Ya, Pak. Iya. Udah sip ya. Prosedur udah oke. Ya. Berarti next Highwing begitu tuh. Oke. Highwing. Iya. Ada kerker gitu ya. Iya. Oke. Ini kita mau ngapain nih? Sobat mau ngapain? Sapa dulu. Oh iya. Hai. Sobat Tangi. Sobat aviasi. Yang ada dimanapun kalian. Berada. Dari Sabang. Dari kutub utara sampai kutub selatan. Kedinginan dong. Hah? Jauhan. Kan kelewat semua seluruh dunia. Oh berarti. betul, oke Gitu siap. Kan? Dari kutub utara sampai kutub selatan. Ya kan? Kita jumpa lagi tentunya dengan kami. Iya. Sebutin gak nih? Enggak lah. Iya, daripada ntar lebih terkenal kan gak enak. Iya, biasa aja. Lagi dengan Agan dan saya Endo. Itu tentunya. disebutin namanya. Itu disebutin namanya. Ini kita mau ngapain nih? Ada acara apaan? Oh, sabar. Sabar. Kita yang sobat Tangi, sobat aviasi harus like dulu. Oh iya dong. Like, subscribe, komen, share, follow. follow IG, follow segala macam. Twitter, Facebook semua Api Banyuwangi karena Highwings itu adalah punya Api Banyuwangi. Iya. Gini. Betul. Berenang. Ini kita mau ngapain nih? Ya kalau tadi begini-begini artinya apa? Oh, ini ada kaitannya sama air-airan nih. Iya. Kalau begini kan berenang. Berenang tuh di laut. Bisa di air, Bisa di air. Artinya kita akan membahas sesuatunya yang berkaitan dengan perairan. Tentunya. Ini bukan kaleng-kaleng. Oh, kok bisa bilang begitu? Emang bukan terbuat dari kaleng. Kalau ini meja kaleng. Bukan kayak gini ya? Bukan. Oh, gitu. Siap. Karena ini sangat menarik, Kang. Ya. Sebenarnya menarik. Menariknya itu adalah yang biasanya dia seperti burung, kali ini dia akan seperti ikan. Oh gitu. Jadi ada campuran burung dan ikan. Terbangnya di atas, landingnya di air. Nah, begitu. Ini pasti ada kaitan sama Siplin nih. Betul. Oh gitu. Emang ada siapa ntar? Nah ini sudah ada 3 praktisi. Oh gitu. Praktisi, pengamat, apapun itulah. Artinya dia sudah berpengalaman. Pengambil kebijakan ada nggak? Ada dong. Oh gitu. Semuanya ada. Bisnis. Bisnis tentu ada. Ada, oke deh, siap. Oke langsung aja Kang, kita kenalin. Ini dia bintang tamu kita. Narasumber kita yang pertama adalah Kang, ini dia ada tamu kita yaitu Bapak Marsikal TNI Cepi Hakim. Iya, ini sebagai Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia. Betul. Ya, Selamat datang Bapak di Banyuwangi. Terima kasih. Iya. Ya, kemudian juga ada Kang, ada Dr. Umar Aris. Iya, betul. Jadi beliau adalah Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan. Selamat datang Bapak di Banyuwangi. Terus ini juga yang terakhir ini pernah jadi bos. Oh iya. Iya. Dulu di STPI. Benar. Alhamdulillah bisa hadir nih. Novianto Widadi. Selamat datang Pak di Banyuwangi. Kepala Pusat Kebijakan Penerbangan. Betul. Nah, makanya kita banyak nanya nanti ini. Iya. Karena kan ini luar biasa tamu-tamu kita ini. Hari ini kita akan bertanya apalagi kaitannya dengan apa yang kita miliki saat ini. Yang Api Banyuwangi miliki. Betul. Tadi di pembukaan kita sudah sampaikan bahwa Api Banyuwangi ini memang satu-satunya sekolah yang bisa mengeluarkan rating the first gitu ya. Nah,
Ini barangkali yang akan kita tanyakan nih kepada para narasumber. Pak, bapak-bapak sekalian, kebetulan API Banyuwangi ini menjadi satu-satunya sekolah nih, Pak. Sekolah yang bisa menciptakan di Indonesia, betul. Di Indonesia yang bisa mengeluarkan si rating gitu loh, Pak. Ini Siplen gitu. Nah, menurut para narasumber gimana nih? Menurut Pak Umar nih. Nah, sudut pandang Bapak. Sudut pandang Bapak tentang API Banyuwangi ini kan membuka pendidikan dan pelatihan tentang Siplen, Pak. Sudut pandangnya gimana? Apakah baik banget nih? Ya, saya pikir suatu hal yang luar biasa. Saya selaku orang Kementerian Perhubungan, apalagi selaku Kepala Badan Kebijakan Transportasi, inilah hal-hal yang kita inginkan. Dan pimpinan kita juga, Pak Menteri Perhubungan selalu menginginkan out of the box thinking. Jadi bukan yang biasa-biasa saja. Sehingga saya berpandangan dengan apa langkah yang dilakukan API ini suatu terobosan yang luar biasa. Apalagi jeli melihat suatu situasi, melihat kondisi, dan disesuaikan juga dengan kebutuhan dan suasana geografis. Betul. Selalu berinovatif gitu, Pak ya. Selalu inovatif dan kreatif yang luar biasa. Kami menyambut baik hal itu. Kalau menurut Bapak Cepi gimana, Pak, sudut pandang terkait pendidikan pelatihan Siplen nih di API Banyuwangi? Ya, jelas harus kita berikan apresiasi bagi API Banyuwangi. Karena kalau kita berbicara tentang Siplen, ya, kita sudah bisa melihat negara kita ini negara kepulauan, ya. Walaupun jelas banyak tantangan, ya, tetapi yang harus menjadi pertanyaan sekarang adalah mengapa baru sekarang, ya, baru sekarang. Jadi sudah sekian puluh tahun kita merdeka, kita belum melihat satu perkembangan yang positif dari penggunaan Siplen. Padahal kita negara kepulauan. Ini kan pertanyaan besar dan API Banyuwangi menjawabnya ini. Ini keren, jadi keren. Nah, persoalannya adalah kita juga harus mempelajari kenapa Siplen ini tidak berkembang sekian lama. Pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Kalau kita berinisiatif untuk kita perlu Siplen, dan itu benar, memang kita perlu karena kita negara kepulauan. Tetapi selama ini kenapa tidak berkembang, itu juga another story yang harus kita pelajari. Kenapa, ya? Agar cetusan ini kemudian tidak sia-sia. Jadi harus juga ditopang dengan pemikiran-pemikiran, dengan background history, dengan background macam-macam, dan juga jangan lupa perkembangan teknologi juga itu akan memberikan tantangan baru. Jadi sekali lagi saya sangat mengapresiasi inisiatif dari API Banyuwangi untuk memulai mendidik dan bahkan sudah memiliki otoritas untuk rating Siplen ini. Saya kira jadi nggak sendiri lagi gitu. Sementara ini kan kami merasa sendiri nih, Pak. Jadi mudah-mudahan dengan acara ini dibantu dengan para narasumber. Sebetulnya nggak sendiri juga, karena kecil-kecilan sudah ada sebenarnya. Iya. Tinggal mengoptimalkan saja barangkali. Itu kan kontradiktif ya, bahwa negara kepulauan ini tidak berkembang Siplen, tetapi bukan berarti tidak ada, tetap ada. Siap. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang harus bisa dijawab sebelum kita melangkah lebih lanjut. Yang jelas ide ini keren lah, karena untuk negara kepulauan Siplen itu memang keren ya, Pak ya. Terakhir dari Cap Novi. Kami dari Badan Kebijakan Transportasi berpegang pada data, Pak. Jadi Indonesia ini memiliki panjang pantai 1.900.000 km. Itu udah diukur, Pak ya? Sudah diukur. Percaya sama Pak Novi ini. Pak Novi yang ngukur itu loh. Panjang di dunia nomor 2. Siap. Yang nomor satunya Kanada. Kanada, tapi dia bukan negara kepulauan, benua dia. Kalau kita terdiri dari 17.000 pulau. Nah, disinilah sektor pariwisata perairan sangat penting. Dan saya mendukung apa yang dikatakan Pak Capi Hakim dan Pak Umar bahwa inilah saatnya kita mengambil peran. Coba dibayangkan berdasarkan data 2019 pendapatan sektor pariwisata perairan itu hanya 18,5 miliar. Malaysia sudah di atas 40. Padahal Indonesia negara kepulauan ya, Pak, ya. Yang paling menyedihkan lagi ada negara Maldives kepulauan itu yang panjang pantainya hanya 300 kilo. Penempatan di atas. Jadi
saatnya negara kepulauan mengambil peran dan API Banyuwangi telah menjawab tantangan ini dengan mendidik pilot-pilot sea rating. Iya. Nah, itu kan jadi menarik. Sayangnya nggak ada audiens sih. Ini kalau ada audiens disuruh tepuk tangan. Bayangin gimana ngukur pakai metra. Nah itu kesian kan. Iya, takutnya begitu. Dorong-dorong gitu bagaimana. Ya itu tadi Pak, tentunya kami pun berkaca kepada masa lalu gitu ya Pak ya. Daripada seaplane ini sendiri kan ada sejarah lah Pak yang mendorong memang terbentuknya seaplane. Kan nggak ujuk-ujuk langsung jadi seaplane. Pasti kan melalui proses yang panjang gitu dari zaman dahulu mungkin ya. Mungkin dari Pak Cepi bisa menjelaskan tentang bagaimana sih sejarah seaplane gitu Pak. Ya, kalau kita melihat ke belakang sebelum merdeka dan bahkan beberapa tahun setelah kita merdeka, itu penggunaan amphibious aircraft atau seaplane itu banyak digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan banyak cerita-cerita juga bahwa bagaimana pejuang-pejuang kita yang dibuang sampai ke Banda, ke Bovendigul, kemana-mana dan sebagainya itu, mereka tidak menjadi terasing karena literatur yang mereka baca cukup up to date. Karena apa? Karena ada seaplane, ada amphibious aircraft yang punya networking ke daerah-daerah yang terpencil. Jadi kalau kita mau melihat kembali potret sekarang ini, kita justru sebenarnya setback. Seharusnya kan berkembang. Sekali lagi itu pertanyaan, kenapa sampai begitu? Dan itu juga tidak hanya di penggunaan di sipil ya. Pada waktu serah terima kedaulatan tahun 49 dari negeri Belanda, itu banyak beberapa amphibious aircraft dari milik Hindia Belanda itu diserah terimakan. Dari dahulu dari pemerintah Belanda. Iya, sudah operasional. Termasuk di angkatan udara juga ada PBY dan ada Catalina, ada pesawat amfibi yang digunakan di. Memang dahulu kala itu memang perkembangannya untuk sudah ada. Ya, nggak ada hulu kala, nggak ada hulu kala tahun 50-an masih baru sebetulnya, relatif masih baru. Tetapi intinya adalah bahwa penggunaan pesawat amfibi atau seaplane di Indonesia itu ternyata memang sebenarnya banyak keuntungannya, ya, banyak manfaat yang bisa diperoleh. Dan buktinya itu tadi, kalau kita melihat sedikit menengok kembali ke sejarah, itu pemerintah Hindia Belanda di Nusantara ini itu banyak menggunakan pesawat-pesawat amfibi. Ya. Tuh, jadi dari zaman Belanda aja udah ada amfibi. Ini kayaknya gue yang kurang belajar sejarah. Nah itu, perlu belajar lagi dari pesawat Pak Cepi. Soalnya dari dulu taunya ya pesawat-pesawat biasa aja gitu, belum ada pesawat amfibi. Benar, mungkin kata terlalu panjang hilangnya gitu kan. Si plane-nya terlalu panjang hilangnya, berarti kan butuh nih stakeholder yang lain juga sama-sama memikirkan bagaimana perkembangan seaplane di Indonesia. Ada Bang Umar. Betul, sebelum masuk bagaimana seaplane ini tentunya harus ada kebijakan dari pemerintah nih Pak Umar. Mungkin Pak Umar bisa menjawab kebijakan pemerintah ini terkait seaplane ini seperti apa Pak? Terima kasih. Kalau membaca bagaimana kebijakan pemerintah, tentu secara komprehensif saya harus memilah-milah bahwa pembagian tugas di pemerintah itu jelas. Betul. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak bahwa akan menimbulkan multiplier effect terhadap ekonomi. Kemudian kita juga melihat ini ada hal-hal yang tadinya tidak tergali sebagai potensi ekonomi. Ini alhamdulillah API sudah memulai. Siap. Ini satu dicatat dalam suatu sejarah. Api sudah mulai menyala. Dan bahkan menyala-nyala. Ini berarti kan kalau tadi merunut dari pembicaraan Pak Cepi kan, selain untuk ekonomi juga mungkin untuk pariwisata juga. Iya, itu deh. Ekonomi, kemudian pariwisata, kemudian manfaat-manfaat. Itu kalau saya mencoba milah-milah. Konsentrasi lebih khusus kepada Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan sesuai tugas pokok dan fungsinya punya tanggung jawab adalah safety, security, pelayanan, services, dan comply terhadap itu intinya. Jadi itu kita concern betul. Apakah hal-hal yang akan kita lakukan ini dari aspek security-nya, dari safety-nya terutama memungkinkan. Nah, ini yang sudah kita ramu, kita mengakomodasi semua itu. Dan terakhir adalah selain akan bersyukur kita ini tergali potensi, kemudian multiplier efeknya terhadap ekonomi, pariwisata, dan lain-lain sebagainya itu
tidak hanya istilahnya kita out of the box thinking, tidak hanya sekedar yang ada. Nah, tapi kita sangat konsen dari Kementerian Perhubungan, sangat sudah digagas, bukan asal di trigger oleh API. Kita dari Perhubungan juga, karena dia terikat dari 2 peraturan perundang-undangan. Paling tidak ada 2 undang-undang. Satu hal ikhwal undang-undang pelayaran untuk penerbangannya. Yang kedua undang-undang pelayaran karena ada air di sana. Itu rejimnya yang berbeda, satu ke AIMO ke London, satu ke ICAO Montreal yang ngajarin Pak Cakri juga. Dia akan ngotot kalau itu salah-salah. Saya jadi sekali lagi jawaban saya singkatnya adalah kebijakan pemerintah sangat berpihak. Tapi kita melihat secara komprehensif akan peran kita dan tanggung jawab kita masing-masing. Intinya ada 2 matra di situ berarti. Ada udara, ada perairan juga. Oh iya. Iya. Jadi tadi gitu Kang, sudah terjawabkan bahwa dari sisi pemerintah sudah oke nih, sudah mendukung. Tapi gara-gara api sudah menyala. Api menyala. Memang di API ini pegawainya juga semangat. Oh gitu. Anak-anak muda Pak, saya yang tua nih. Iya, cuma landas. Jangan ngajak ya kalau tua ya. Jadi izin Kang, tadi kita sudah ada fasilitas plan-nya. Sudah. Dan ditambah lagi Pak, kehebatannya API Banyuwangi itu juga sudah menciptakan wadahnya nih Pak Novi, Kap Novi nih, ya kan, dengan ada Danwin Aerotour Pak. Nah, keterkaitan plan dengan turisme ini gimana Pak? Aeroturism. Baik. Jadi beberapa waktu yang lalu kami diundang oleh Gubernur Kaltim, Pak Umar diundang ngajak kami untuk menghitung cost benefit analysis tentang wisata perairan di daerah Derawan, Maratua, dan Kaniungan. Ya. Ternyata begitu kami ke sana, di sana ada lebih kurang 100 spot diving. Wow. 100. Saya belum pernah ke sana tuh Pak. Kapan-kapan ajak Pak. Boleh. Jadi kalau kita lewat boat dari Berau ke Derawan itu 3 jam. Dari Derawan ke Maratua 2 jam. Kemudian dari Maratua ke Kaniungan 3 jam. Kaniungan ini ke Berau 6 jam lewat boat, bisa dibayangkan. Betul. Nah, ini kita menggrab pariwisata yang memiliki willingness to pay, yang mau mereka bayar, tetapi mereka sampai ke tujuan dengan cepat. Dan itulah yang sudah kami hitung, memperbandingkan antara berapa lama pakai boat, berapa cepat menggunakan seaplane, dan dari sisi harga kompetitifnya berapa. Demikian. Dan besok setelah pulang ini kami diundang Kementerian Pariwisata untuk seminar konektivitas seaplane untuk Raja Ampat. Sorong jadi Raja jangan khawatir. API Banyuwangi pasti kesebut di sana. Oh, pasti. Titip. Titip utama. Iya. Itu tadi Pak, berarti kan fenomena ini di Indonesia. Betul, seaplane itu jawaban memang. Jarak tadi 3 jam mungkin dengan pakai pesawat yang bisa mendarat di perairan. Menit, ya kan? Betul, bisa lebih cepat memotong waktu kan gitu. Nah, berarti fenomena ketika memang ada sekolah perairan di Indonesia sekarang, tentunya kalau sebelum jadi seaplane itu kan harus ada sekolahnya. Betul. Sementara ini karena API Banyuwangi ini kan pertama. Yang pertama di Indonesia. Selama ini kan mungkin ada di luar negeri, mereka harus bisa menjadi seorang pilot seaplane. Jadi kalau menurut pandangan Captain Novi ini kan API Banyuwangi lagi mengadakan pendidikan pelatihan seaplane. Nah, gimana pandangan Bapak nih untuk fenomena, bukan fenomena, apa sih namanya? Udah bukan jadi fenomena lagi, ya, berarti kan kemajuannya ke depannya seperti apa gitu loh. Iya, menurut saya nanti akan menjadi lebih murah pendidikan di Banyuwangi, karena kita yang paling dekat kalau tidak salah di New Zealand ya Pak ya, New Zealand di Amerika untuk seaplane, tapi setelah adanya pendidikan seaplane si rating di Banyuwangi akan menambah pilot-pilot yang sumber daya memiliki si rating ya. Mudah-mudahan ini hanya tidak terlalu banyak ya, jam terbangnya nggak sampai 20 jam ya mungkin ya. Mudah-mudahan Pak. Nggak sampai 20 jam, apalagi
water sport landingnya dekat sekali kan. Jadi Pak Umar kita sudah coba Pak ya, hanya 10 menit sudah sampai daerah Pampang. Ini merupakan tawaran yang menarik bagi saya. Ya, artinya jaraknya dekat, kemudian jam latihannya bisa lebih banyak. Artinya dan ini lebih murah sebenarnya. Dan ekosistem di Banyuwangi, penginapan dan pariwisata sudah sangat cukup lumayan banyak Pak. Semua sangat mendukung ekosistemnya. Tadi kan bicara ini nih, tempat landingnya tadi katanya udah pada Pak Umar udah lihat, Pak Cepi mungkin udah lihat mendaratnya untuk seaplane. Berarti harus ada yang lain tuh Kang tuh. Harusnya ada yang lain karena untuk pendidikan pelatihan kan ya kita memang punya di situ untuk pendidikan dan pelatihan. Mungkin di Indonesia bagian lain untuk menjadi sebuah industri artinya kan perlu water aerodrome yang lain tentunya. Iya. Untuk lepas landas seaplane-nya tentunya. Jadi saya mau tanya lagi nih Pak Umar, jadi gimana Pak kebijakan dari pemerintah terkait water aerodrome itu untuk konektivitas si seaplane-nya itu sendiri? Ya, water aerodrome merupakan leg spesialis kalau orang hukum bilang itu dibanding landasan-landasan yang biasa. Maka kalau dari peraturan perundang-undangannya seperti yang saya katakan tadi ada 2 undang-undang yang yang harus diperhatikan, terutama lebih orientasi pada safety security-nya. Jadi ketika dia landas, ketika dia take off atau itu harus clear betul. Dari aspek pelayarannya seperti apa, dari aspek jawabannya adalah kalaupun belum, ini merupakan ranah saya selaku kepala kebijakan transportasi Kementerian Perhubungan. Dari terobosan-terobosan ini kita akan sosialisasikan. Saya sudah minta kawan-kawan Pak Kapus Kapten Novi ini untuk meneliti spot-spot yang dibutuhkan. Dari segi aturan tinggal memadukan saja dan selesai. Pada dasarnya sudah ada, tapi masih terserak-serak ya aturan bandar udara, aturan pelayaran. Mungkin kalau bicara tentang di perairannya itu kita akan menundukkan diri terhadap ketentuan pelayaran. Dan itu cukup di Menteri Perhubungan aja. Bisa jadi keputusan bersama di peraturan menteri, selesai barang itu sudah. Saya pikir ini sudah tidak menjadi masalah lagi, tinggal kita action, tinggal kita wujudkan karena ini peluang yang sangat bagus sekali. Iya, betul Pak. Jadi kan memang untuk membuat water aerodrome ini kan tidak serta-merta buat di sini kan nggak bisa ada kajiannya, dampak-dampaknya. Maaf saya ulang lagi, kalau menentukan secara umum, kalau menentukan titik lokasi pelabuhan aja, itu ada 3 yang dilihat. Satu unsur teknis, apakah dari keselamatan pelayarannya, kalau bandar udara dari obstacle-nya, dari aspek teknisnya. Kedua aspek ekonomis, tapi itu sangat luas. Untung nggak kalau kita bikin di sini? Mudarat manfaatnya lebih tinggi mana kira-kira gitu. Baru yang ketiga aspek lingkungan, karena kita memperhatikan juga kalau dia menerobos terumbu karang, itu ada pula aturan-aturan lain yang melarang dia. Nah inilah secara komprehensif akan kami coba rekomendasikan dengan diteliti titik-titik mana yang dibutuhkan. Berarti sudah siap juga dong pemerintah kan untuk mau tidak mau. Siap. Api sudah menggagas. Api sudah menyala. Api harus disebut. Iya, nggak menggagas dia. Betul. Makasih. Nah itu kita juga infrastrukturnya dan fasilitas yang lainnya juga kita sudah persiapkan. Bahkan insya Allah tahun ini Pak kita akan menambah 1 lagi pesawat untuk si ratingnya juga untuk dibuat plot kit seperti yang sudah ada tadi. Tapi ini ada ini nggak sih masalah kan pesawat yang kita pasangin kan kecil nih, gitu kan? Pesawat kecil nih, Cessna 172. Memang suka dibuat untuk pelatihan pendidikan untuk rating land, gitu, bukan untuk rating sea. Gitu. Ini sebenarnya aman nggak sih gitu ya? Mungkin dari Pak Cepi bisa ini Pak, dengan klasifikasi Cessna 172 SP ini aman nggak sih Pak? Ya, kita harus melihat gambar besarnya ya. Sebagai negara kepulauan, tidak hanya letaknya yang strategis, tetapi bentuk yang kepulauan itu membuat Indonesia ini posisi dari air transportation systemnya menjadi sangat penting. Seaplane itu akan melengkapi, complementary dari sistem transportasi udara di Indonesia yang menjadi jauh lebih efisien
apabila jejaring perhubungan udara di tempat-tempat tertentu itu dikoneksikan dengan seaplane. Tadi salah satu sudah kita bicarakan, misalnya sektor pariwisata. Ya, bagaimana kita bisa meningkatkan sektor pariwisata dengan memanfaatkan jejaring perhubungan udara. Ya, jadi perhubungan udara itu jelas kondisio sine qua non. Ya, mau tidak mau kita harus itu. Kenapa? Dia mempunyai peran dukungan administrasi logistik pemerintahan dan juga memiliki kewajiban pemerintah dalam pelayanan masyarakat. Dari dua hal ini, apabila kita masuk ke sektor yang tadi sudah kita angkat, sektor pariwisata, maka dia juga akan menjadi bagian dari pola integral hubungan udara secara nasional. Jadi efisiensi di sini akan jauh lebih meningkat. Tetapi yang harus diperhatikan di sini adalah bagaimana yang sudah dimulai dengan seaplane ini bisa berkembang secara gradual ke arah yang baik, ke arah yang bagus. Tadi sudah dijelaskan bagaimana perbandingan kita dengan Maldives misalnya. Ya, kita begitu besar, dia begitu kecil, tetapi pendapatannya mereka lebih besar, kita lebih kecil. Lesson learn atau studi-studi yang seperti ini itu saya pikir harus menjadi bagian dari upaya kita meningkatkan penggunaan seaplane di Indonesia, dan itu termasuk tentang SDM. Dan itu jelas akan merambah ke bidang-bidang education and training dan research and development. Dan itu semua tidak boleh kita hanya mengandalkan Kementerian Perhubungan saja, karena itu interdepartemental sifatnya, jejaring perhubungan udara secara nasional. Jadi sekali lagi kita harus lihat dari gambar besarnya sebagai sebuah sistem nasional agar pertumbuhan yang sudah muncul sekarang ini seperti yang diprakarsai oleh API Banyuwangi itu bisa berkembang secara gradual dan porsional, dan itu membutuhkan orang-orang yang mempunyai kompetensi. Siap, Bapak. Ya. Mungkin ada tambahan dari Kepnopi terkait dengan penggunaan Cessna 172? Penggunaan Cessna 172 memang mengurangi performan terhadap pesawat itu sendiri ya, karena ada floatnya. Pertama adalah beratnya itu bertambah sekitar 200 kilo, kemudian dari sisi performan speed juga akan berkurang, kemudian juga angkutannya ya. Jadi Cessna 172 ini kalau dengan performan seaplane atau amphibious ini cocoknya untuk training. Ya. Berarti kalau untuk aerotourism mungkin untuk bawa penumpang itu masih. Aerotourism bisa, tetapi limited mungkin ya. Hanya 2 orang lah ya, karena menggunakan single pilot. Ini peluang sebenarnya karena populasi Cessna 172 itu banyak di Indonesia. Yang memungkinkan lagi di atasnya Cessna 208, Caravan, ada Grand Caravan, ada Baby Caravan dan sebagainya. Di atasnya lagi DHC 6 Twin Otter Viking. Nah, jadi sebenarnya Cessna ini bagi kami yang paling murah sebenarnya untuk aerotourism. Perawatannya rendah, kemudian jarak jangkaunya juga visibility-nya bagus, namun juga hal-hal yang lain harus dimitigasi, terutama maintenance, karena air laut itu sangat berbahaya dalam jangka panjang terhadap korosi. Jadi pada intinya tapi pesawat apapun bisa dipasang floating tentunya. Iya, yang high wing tentunya ya. Oh, yang high wing. Lebih dominan mungkin yang high wing. Siap. Oke, jadi gitu Kang. Iyalah. Berarti tetaplah kita siapkan. Berapa Cessna-nya di sini ya? Gimana? Cessna ada berapa di sini? 35. Wah, nggak sombong, jangan sombong. Nggak boleh. Buat training. Kita juga buka aerotourism. Iya, betul. Kalau dipakai aerotourism, wah, bisa jadi pasukan. Siap Kang, itu tadi kebijakannya sudah tadi disampaikan oleh Pak Umar. Berarti kan hanya sedikit penegasan aja sih Pak, gitu kan. Mudah-mudahan peran pemerintah Pak sudah ada di dalam pembicaraan kita ini, mudah-mudahan didengar oleh pemerintahan pusat, sehingga konektivitas yang tadi kita bicarakan juga mendapatkan. Pemerintah tadi Pak Umar juga menjelaskan, pemerintah pasti sangat mendukung. Tentang konektivitas seaplane itu
Mungkin sedikit aja. Sedikit tambahan barangkali, Pak. Ya, saya setuju apa yang disampaikan Pak Marsikal tadi, bahwa bicara pemerintah tentu bukan hanya Kementerian Perhubungan. Suatu kebijakan yang saya pahami paling tidak dia melibatkan tiga unsur. Unsur regulator konteks ini tidak hanya perhubungan, kita akan menggandeng ke pariwisataan, menggandeng Pemda, kalau istilah itunya pentahelik, atau kita bersama-sama berpikirkan untuk dukungan ini. Yang kedua, operator mari dia lihat apakah ini sebagai potensi untuk dengan keterbatasan PBN atau anggaran negara, dia kita ajak, ini loh kami tawarkan. Nah, yang ketiga ya tentu user pendapatnya bagaimana, pemikiran tinggi. Yang saya mau katakan adalah untuk mengembangkan dukungan ini, tentu kita akan mengajak, memberikan fasilitasi, memberikan kemudahan-kemudahan perizinan. Pemerintah harus hadir. Jadi concern tiap-tiap pemerintah itu kalau concernnya terhadap safety, security, dan services comply terhadap peraturan itu no compromise for safety. Betul. Tidak ada alasan apapun kita setujui kalau itu akan membahayakan untuk masyarakat. Betul. Tapi fasilitas-fasilitas kemudahan ya dalam bentuk perizinan dipermudah, undang-undang omnibus law, undang-undang cipta kerja pun sudah iklimnya sudah kondusif, undang-undang investasi juga. Jadi nggak usah diragukan apa yang kita inginkan. Mantap sudah. Berarti ini memang air operator harus tangkap ini. Harus Kang, ya apalagi tadi Kepnopi kan besok mau ke Raja Ampat. Tentunya kan akan ada yang dibahas di sana. Siapa tahu muncul air operator baru yang khusus untuk seaplane. Betul, untuk seaplane. Nah, kira-kira Pak Kepnopi, ini perkembangan seaplane nih mudah-mudahan lah ya. Dengan kita mimpi, namanya mimpi kan boleh. Mudah-mudahan Indonesia besok pakai seaplane kayak di Kanada tuh kayaknya udah pakai seaplane semua, padahal pulaunya banyakan kita. Ya, kalau kita mau melirik bisnis di dunia tourism itu tadi menggunakan seaplane tuh untuk di Indonesia itu bagaimana? Izin Kepnop. Ada saran? Saran saya karena keterbatasan dari pesawat itu sendiri. Jadi kemarin kami sudah berkomunikasi dengan Airfast. Airfast tadinya setelah pandemi ini seaplane-nya berhenti. Saat ini jalan terus. Kemudian untuk pulau bawah ya. Kemudian untuk Travira dia sudah berkontrak dengan Aman ya, mining. Nah, keinginan pemerintah daerah ini bisa diwadahi dengan alternatif pembiayaan, Pak. Ya, jadi alternatif pembiayaan tuh begini. Katakanlah pemilik resort itu sudah mengiklankan resortnya di dunia. Kan banyak penyelam-penyelam atau diver-diver dunia itu mau masuk ke Indonesia. Nah, air operator yang ada yang sudah memiliki sertifikat ya, seperti Travira dan Airfast itu diajak kerjasama. Nah, dalam arti pemerintah daerah bisa saja mengundang BUMD untuk berinvestasi pesawat, kemudian dioperasikan oleh salah satu operator, kemudian yang memasarkan adalah dari cottage yang ada di sekitar pulauan yang memiliki wisata perairan. Itu konsep yang kami tawarkan. Mantap. Jadi yang dikatakan Pak Umar, pentahelik, ada dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi. Nah, ini termasuk akademisi kan? Ya. Akademisi, masyarakat, dan peluang usaha. Usaha ini saling bekerja sama. Nah, mungkin dari untuk sarannya untuk perkembangan seaplane di aerotourism, sebagai aerotourism, mungkin ada sedikit saran. Ya, saran saya harus ada studi khusus. Kenapa harus ada studi khusus? Karena tadi ada pertanyaan mengapa setelah sekian puluh tahun dia tidak berkembang. Betul. Tetapi tetap ada yang eksis. Nah, pasti ada sesuatu di situ supaya pengembangan yang dipelopori oleh API Banyuwangi ini bisa berjalan dengan baik. Misalnya tadi sudah disebutkan tentang unsur korosif karena dioperasikan di perairan ya. Dan banyak lagi ya hal-hal yang harus dipelajari terlebih dahulu sebelum kita berkembang lebih lanjut agar tidak stuck pada periode-periode tertentu, harus secara gradual menuju ke kesuksesan lah ya, keberhasilan
mengembangkan wisata perairan. Siap. Jadi memang harus diperhatikan tuh dari sisi safety juga dari Pak Umar, Pak Cepi. Kebijakan publiknya sudah ada, ya kan. Dari sisi usahanya sudah siap. Dari sisi, nah ini sumber daya manusia nih. Iya, kira-kira Pak Cepi tentang sumber daya manusia sendiri, bagaimana nih Pak untuk membangun apa tadi, mulai daripada konektivitas dan juga kami apa yang saya sampaikan tadi termasuk SDM. Jadi tidak hanya masalah yang sangat teknikal sifatnya, tidak hanya pilotnya saja Pak. Termasuk pilotnya dan teknisinya. Jadi itu sangat berhubungan. Kalau kita berbicara di dunia aviasi, kalau kita berbicara di ranahnya aviation, itu yang dominan adalah integrated way of thinking. Jadi kita harus mempertimbangkan banyak hal supaya ini bisa berjalan dengan baik. Siap. Ada salah satu, salah dua yang kita tidak abaikan. Nah, itu pasti kita akan berhadapan dengan tantangan yang lebih berat. Karena kan mungkin beda nih Pak ya, kalau untuk di water aerodrome sendiri mungkin beda dengan sumber daya manusia untuk di land. Iya, setiap sektor mempunyai ciri khas sendiri bagaimana untuk menangani atau mengembangkannya atau membinanya. Apalagi ini agak lebih sulit untuk si plane-nya itu. Oh ya, bukan sulit karena dia melekat pada teknologi dan kemajuan teknologi itu sangat pesat, dia memerlukan perhatian yang lebih khusus. Itu sebetulnya yang harus menjadi perhatian karena culture kita itu tantangan juga. Kita kan malas baca manual misalnya contoh gitu ya. Kita malas ngikutin peraturan gitu ya. Jadi situ bukan buat keren-kerenan aja nih. Jadi harus diperhatikan bukan nggak bisa, tapi itu tantangan yang kita hadapi. Harus bisa dicarikan jalannya. Aduh, Kang sebenarnya pengen banget gitu kan, lebih panjang lagi karena tentunya memang ini yang ditunggu-tunggu gitu loh Pak, sama apa ya, pemirsa lah, sobat tangi ataupun sobat aviasi di luaran sana, pengen tahu sih perkembangannya si plane ke depan akan seperti apa. Mungkin kita akan bikin episode kedua deh, bisa mengundang Pak Kepnovi lagi, Pak Umar dan Pak Cepi ya. Ikut sana tuh. Oh iya keren. udah tadi udah dicatat. Oh udah dicatat sama Kepnovi katanya. Derawannya deh. Bapak menarik banget. Pak, terbiasa di podcast kami ada sesuatu yang memang harus disampaikan oleh bapak-bapak sekalian tentang ya beberapa kata tentang api Banyuwangi, Pak. Tentang api Banyuwangi. Kalau satu kata pendek. Pendekan. Dua kata? Pendekan. Tiga ya? Tiga, ya boleh dah tiga deh. Tiga kata untuk api Banyuwangi. Mungkin dari Pak Umar. Ya. Api semakin meningkatkan inovasi dan kreativitas. Mantap. Pak Cepi mungkin? Maju terus. Maju terus. Dua. Satu lagi Pak. Maju terus. Ya Pak, tiga. Siap. Tiga. Kepnov izin. Menjadi penerbang si plane rating adalah pilot yang keren. Woi, banyak ya. Kebanyakan. Iya. Kebanyakan. Kan mau ngajak kita. Oh iya. Makanya nggak apa-apa, banyakan dikit. Ditunggu. Siap. Terima kasih Bapak atas kehadirannya di High Wing Podcast. Betul. Saya kira sangat apa ya? Masih bermanfaat, beruntung sekali kehadiran bapak-bapak yang sangat luar biasa. Tentunya pemirsa ataupun teman-teman aviasi di luaran sana ini akan betul-betul memperhatikan kegiatan ini yang tadi kita mungkin pelaku bisnis juga akan melihat itu. Ya, peluang-peluangnya. Mudah-mudahan Pak ke depan kita ada acara lagi yang memang bisa mengkupas habis tentang si plane ini sendiri. Ya, sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sobat tangi. Sobat aviasi, ya tadilah. Tadi sudah dijelasin tuh. Obrolan yang sangat menarik. Betul. Ya, jadi bisa. Ya monggo lah ditarik kesimpulan sendiri. Pasti ada lah. Si plane itu memang berguna nih. Betul. Berguna banget buat di Indonesia tentunya. Khususnya adalah negara-negara kepulauan. Perairannya banyak. Betul. Gitu loh. Kayak tadi ada diceritain sedikit di Derawan itu. 3 jam naik speedboat ini. Kesananya 8 jam kesini balik lagi itu memakan waktu gitu kan. Ternyata si plane itu jawabannya. Betul. Dan si plane itu ternyata udah sebenarnya lama. Betul, udah ada dari 1950 kalau tadi ya, zaman Belanda sudah ada. Tinggal memang ini sempat hilang gitu. Betul. Keberadaannya sempat hilang. Dan pemerintah juga sekarang sudah mendukung tentang program ini. Betul. Siap. Mungkin itu saja dari kita ya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kalian semua, khususnya adalah sobat tangi dan sobat aviasi. Sehingga dengan melihat acara ini
oh ternyata ada sebuah peluang. Betul. Ketika kita memperhatikan tadi disiplin itu. Betul. Oke, Ya kan? sampai di sini perjumpaan kita. Sampai ketemu lagi di Highway berikutnya. selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share semuanya. Oke.